kita pasti akan mendengarkan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pura Jumat, khatib akan membacakan ayat-ayat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari Jumat kita pasti akan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Setiap hari Jumat kita akan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Tiap hari Jumat kita juga akan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang memerintahkan tentang ketakwaan pasti akan kita dengar di setiap Jumat. Tidak ada khatib yang luput dari mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para khatib selalu mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di Jumat kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang surga yang uiddat lil muttaqin. Surga Allah itu telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Selain dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mendapatkan surga Allah. Maka saya diingatkan sampai-sampai untuk bertakwa, supaya di kehidupan akhirat kelak kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini adalah kemenangan apa? Kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman. Ketika hari kiamat di kehidupan abadi, Allah Subhanahu wa taala membebaskan dirinya dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Manundai yang hadir ulayo di masjid yang muliayo ataupun tidak hadir, setiap kita yang memiliki nyawa, maka pasti kita akan mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka sungguh pada hari kiamat
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap amalan yang kita lakukan di dunia ini. Gebalah madu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan di dunia ini, baik itu kebaikan ataupun keburukan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya pada hari kiamat. Lalu para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh mereka telah mendapati kemenangan. Nyo yang sampai katanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kehidupan abadi kelak, kehidupan setelah kematian, kehidupan yang kita hanya mendapati hasil tanpa perlu beramal lagi. Yang paling kita tunggu adalah Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Dan ini tidak didapati kecuali hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kepingan setiap Jumat ketika kita hadir berkumpul di masjid-masjid Allah, khatib akan mengingatkan kita tentang ketakwaan. Ketakwaan yang diartikan oleh para ulama kita imtisal awamir Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ketakwaan. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah semampu kita, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga semampu kita. Inilah hakikat takwa. Ketakwaan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, ketakwaan dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kuntum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Di masjid sekarang kita sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang beribadah kepadanya. Kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cukup banyak dari kita begitu keluar dari masjid Allah, begitu keluar dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kita berpaling dari ketakwaan. Ketakwaan. Kita tinggalkan ketakwaan. Ketakwaan bagi kita itu hanya ketika kita berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan beberapa perkara yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup banyak amalan-amalan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan yang mulia ini kita hanya menyampaikan beberapa dari di antara amalan yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama kita, yang pertama adalah mengenal hakikat dunia dan akhirat. Tayo harus satu putra hakikat dunia.
Apa itu dunia yang kita kejar? Yang talik, titik urut. Dan kita juga harus mengenal akhirat, kehidupan abadi yang kita akan berada padanya setelah kematian kita. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, "Lau kanat ad-dunya", kalau seandainya dunia ini ya'dilu janaha ba'udah, ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti satu sayap nyamuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberi kepada orang kafir syarbata ma', satu teguk air. Bianayun dunia yang di sisi Allah Subhanahu wa taala sabun sayap nyamuk. Mungkin saya tanya pesawat ribuan sayap nyamuk, itu tidak ada harganya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu sayap nyamuk, harga dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kepada orang kafir air walaupun satu teguk. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah, dunia ini bahkan tidak berharga dibandingkan dengan satu sayap nyamuk, maka orang yang katakan Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia kepada orang kafir. Dumna kenikmatan dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Karena tidak ada harganya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengenal hakikat dunia yang tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Bahkan menurut atas sibukkan diri untuk mengejar dunia. Maka perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau menyebutkan, "Man kana hammuhu dunya", barang siapa dalam kehidupan dunia ini dia mengejar dunia, tak kalah ibarat tanda-tanda orang dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ja'alal faqra baina 'ainayhi", Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran itu tepat berada di depan matanya. Ya, ketika kita tinggalkan pasar untuk datang ke masjid waktu azan, kita takut. Ya, jenaul muda. Ya, jangan menambah keuntungan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kefakiran itu tepat berada di depan matanya. Mianya akan terjadi batanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa farraqa shamlahu", maka Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan urusannya. Allah Subhanahu wa taala hancurkan kehidupan kita. Keluarga akan rusak. Kita tidak akan mampu lagi untuk menjaga anak-anak kita, keluarga, istri-istri kita tinggalkan. Kita akan menyibukkan diri untuk mengejar dunia. Wa farraqa shamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya dengan akhiratnya. Dia akan lalai dengan dunianya ketika dia jadikan dunia sebagai tujuan dari kehidupannya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengejar dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya dunia. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul ajilah." Barang siapa yang menginginkan kehidupan ajilah, kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Kami berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liman nurid, kepada siapa yang kami inginkan. Namun para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam kita ketika tayo sibuk dengan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Allah Subhanahu wa taala katakan, "Summa ja'alna lahu jahannam." Lalu kami akan berikan kepada mereka neraka jahannam. Yaslaha madhmuman madhura, dan mereka akan masuk ke dalam neraka tersebut dengan penuh kehinaan. Demi Allah ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya untuk kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan memasukkan kita ke dalam neraka. Tetapi sebaliknya, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min." Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kehidupan akhirat, dan dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Maka mereka adalah orang-orang yang dapat mensyukuri apa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Surga yang bagi orang yang mengejar kehidupan akhirat. Kita harus mengetahui, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Kehidupan akhirat itu lebih baik, dan kehidupan akhirat lebih kekal. Ketika ini ada pada diri seorang muslim, dia benar-benar akan mengejar kehidupan akhirat, dan itu akan menambahkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Muslim, Allah Subhanahu wa taala menutup surga tersebut dengan sesuatu yang kita benci, dan Allah Subhanahu wa taala menutup neraka dengan sesuatu yang sangat kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ufidatil jannatu bil makarih." Allah Subhanahu wa taala menutup surga tersebut dengan sesuatu yang kalian benci. Para ulama kita menjelaskan, ketika kita tidak mampu membuka hijab surga, maka kita tidak akan pernah mampu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita beri, dengan sesuatu yang tak mana galak. Maka kadang-kadang para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika azan subuh berkumandang, itu adalah sesuatu yang sangat tidak kita sukai. Karena pada waktu itu kita sedang menikmati tidur kita dengan semangat tadi,
tiba-tiba terdengar azan subuh berkumandang. Sangat berat bagi kita untuk bangun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat bagi kita untuk bangun datang ke masjid melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita tidak menyukai azan subuh. Walaupun di lisan kita mengatakan kita sangat menyukai ketika mendengar azan. Tetapi dalam praktek, dalam kehidupan, padahal namun yang mampu bangun untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka para ulama kita mengatakan seseorang tidak akan mampu melakukan amal saleh kecuali dia harus melawan apa yang dia harus lawan. So, yang benar tengah malam untuk melakukan salat tahajud. So, menghadiri masjid ketika azan asar berkumandang. Pada waktu kita semua dalam keadaan sibuk. Ketika azan maghrib berkumandang kita baru sampai ke rumah. Siapa dari kita yang datang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan kepada mereka jalan kami. Akan kami tunjukkan mereka kepada jalan kami. Hanya bagi mereka yang bersungguh-sungguh, hanya bagi mereka yang mampu melawan apa yang tidak mereka sukai. Biasanya memang hanya mampu melawan. Kita mengikuti syahwat. Azan berkumandang, syahwat kita mengatakan tidur. Azan berkumandang, syahwat kita mengatakan jangan datang ke masjid. Dan kita mengikuti, maka tempat kembali kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ihtidaa bi sunnati nabiyina alaihi salatu wassalam. Mengikuti jalan yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah mendapatkan ketakwaan. Demi sungguh-sungguh takut amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tabur harta, tabur amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan waktu kita dari pagi sampai malam untuk melakukan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak akan pernah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan